Makanya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ingatkan, ada di sana orang-orang yang berpuasa, namun dia tidak meraih kecuali lapar dan dahaga. Karena Nabi SAW, "Rubba sha'imin laisa lahu min qiyami min siyami ilal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak meraih dari puasanya kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Secara hukum fikih puasanya sah, tapi secara pahala enggak ada. Ini ada seperti dalam model Islam ada. Ada orang yang secara fikih sah, tetapi pahala enggak ada. Seperti orang puasanya sah namun pahalanya enggak ada. Seperti ada orang salatnya sah namun pahalanya enggak ada. Contohnya siapa? Contohnya orang yang kedukun. Man atakahinan au arrafan lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun atau para tidak normal, maka tidak diterima pahalanya salatnya selama 40 hari. Secara sah salatnya sah, tetapi 40 hari salatnya tidak diterima. Contoh seorang yang berhaji, dia berhaji dengan uang haram. Ya, dengan hasil menzalimi orang lain, hasil mencuri, hasil korupsi, hasil riba. Kemudian dia berbuat zalim ya kepada orang lain. Kemudian dia berhaji. Dia berhaji kata para ulama, dia berhaji kalau zaman dulu naik ontanya dari tempatnya dari rumahnya menuju ke Mekah, dari Mekah menuju ke Mina naik ontanya. Kemudian dia mabit di Mina, kemudian dia melanjutkan lagi dengan ontanya, naik ontanya menuju ke padang Arafah. Kemudian dia wukuf di padang Arafah, ontanya menemaninya. Kemudian setelah itu dia pergi ke Muzdalifah, dia mabit di Muzdalifah, ontanya pun menemaninya. Besok paginya dia pergi ke Mina, ini kita bicara haji ya. Besok paginya dia pergi ke Mina lagi, kemudian dia mabit di Mina bersama ontanya. Sungguhnya dia tidak haji, yang haji ontanya, kata para ulama. Yang haji ontanya, kenapa? Karena dia tidak dapat pahala. Dia tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia berhaji dengan harta yang haram. Secara hukum fikih, hajinya sah, tapi pahalanya enggak ada. Nah, sama halnya dengan puasa. Puasa kalau tidak disertai dengan ketakwaan, puasanya sah, dia tidak perlu mengqadha. Tapi pahalanya enggak ada. Dalilnya apa? Dalilnya banyak tadi. Rubba sha'imin laisa lahu min siyami il ju' wal atash. Betapa banyak orang puasa dia tidak meraih dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berarti pahalanya enggak ada. Pahalanya rubba qa'imin laisa min qiyamihi ila sahab wa ta'ab. Betapa banyak orang salat malam, dia tidak meraih salat malamnya kecuali hanya apa? Punya capek dan letih begadang. Dia tidak dapat pahala ya. Apalagi yang salatnya sangat apa namanya? Rekor dunia ya. Sejak zaman sahabat sampai sekarang baru dipecahkan rekor dunia, salat 23 rakaat 7 menit. Ini luar biasa ya, tapi tidak ada pahalanya. Kenapa salatnya? Ini kalau bukan cuma pahalanya enggak ada. Salatnya pun tidak sah. Karena tidak ada tumaknina. Dia tidak meraih apa-apa. Dalil yang lain menunjukkan bahwasanya ada puasa sah namun tidak dapat pahalanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih Al-Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa namun dia tidak meninggalkan ya perkataan dusta, maka Allah tidak perlu dengan laparnya dan dahaganya. Hati-hati. Di antara hal yang benar-benar menghilangkan pahala puasa adalah kedustaan. Ya. Sampai saya pernah ditanya, waktu saya ngisi di salah satu stasiun televisi swasta, bukan di televisinya tapi di pegawai-pegawainya. Kemudian dia bertanya, tadi Ustaz menjelaskan kalau orang berbohong, pahala puasanya enggak ada. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, kami ini pegawai-pegawai disuruh sama direksi untuk menyebarkan berita di televisi, berita dusta. Yang tidak diterima puasanya siapa? Kami atau direksi ya Ustaz? Saya bilang semuanya tidak diterima. Bukan cuma direksinya aja. Jadi ada orang yang berdosa tatkala sedang berpuasa dan itu pahala puasanya langsung gugur. Ya. Paling tidak mengurangi pahala puasanya. Dari sini kita tahu bahwa kalau kita berpuasa, bukan cuma kita menahan lapar dan dahaga saja, tapi pandangan kita harus berpuasa, telinga kita harus berpuasa, lisan kita harus berpuasa. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Idza sumta," kalau kau berpuasa, falyasum sam'uka, maka hendaknya pendengaranmu juga berpuasa. Wa basaruka, penglihatanmu juga berpuasa. Wa lisanuka, lisanmu juga berpuasa. Ya, anil kadzib wal maharim, tinggalkan dusta dan perkara-perkara yang haram, caci makian dan yang lainnya. Wada' adzal jar, dan jangan kau ganggu tetanggamu. Wal yakun alaika waqarun wa sakinah, hendaknya kau dalam kondisi tenang, dalam kondisi tentram tatkala berpuasa, ya. Wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawaan, dan jangan kau jadikan hari puasamu sama seperti hari tidak puasa. Tidak boleh sama, harus beda.